recording. Ya, sudah Bu? Silakan. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina, selaku penguji seminar rancangan hari ini. Yang saya hormati Ibu Stince, selaku coach. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rifai, SPD, selaku mentor. Dan yang saya hormati Ibu Risna selaku host, terima kasih telah memfasilitasi saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya pada hari ini. Langsung saja, rancangan aktualisasi saya judulnya adalah optimalisasi penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN di SMP Satap Negeri 1 Tinombo Selatan. Kemudian latar belakang, melihat kondisi saat ini di sekolah saya, di mana masih kurangnya inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran yang belum optimal, di mana sebelumnya guru itu hanya menggunakan media yang terbatas seperti buku dan papan tulis, sehingga penggunaan media yang belum optimal tadi berdampak kepada hasil belajar siswa yang masih rendah. Adapun kondisi yang diharapkan adalah optimalnya penggunaan media pembelajaran dan meningkatnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu dapat ditetapkan isu yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN. Kemudian ini rancangan ini juga memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi dan misi Kabupaten Parigi Motong, dan juga memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi misi SMP Satap Negeri 1 Tinombo Selatan. Adapun tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama untuk mengoptimalisasi pemanfaatan ataupun penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Manfaat rancangan ini dapat memberikan manfaat bagi peserta, bagi sekolah, bagi pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong, dan bagi siswa. Kemudian rancangan ini juga memiliki keterkaitan dengan, dalam setiap tahapan-tahapan kegiatannya, memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai aneka, akuntabilitas, nasionalisme. Lanjut. Ya, lanjut Bu. Ya, kemudian lanjut. Ya, berdasarkan pengamatan saya selama bertugas di SMP Satap Negeri 1 Tinombo Selatan, saya dapat mengidentifikasi beberapa isu di mana yang menjadi isu prioritas di sini saya analisis menggunakan analisis APKL. Isu yang diangkat adalah rendahnya capaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN. Kemudian saya analisis penyebabnya menggunakan alat analisis Fishbone, sehingga lanjut di kegiatan. Ya, kegiatan yang diangkat, ya, gagasan. Jadi gagasan. Iya, jadi di sini adalah sudah rancangan sudah. Iya, jadi rancangan kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya ada 5. Tahapan yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor. Outputnya yaitu mendapatkan persetujuan. Tidak usah dibaca, tahapan saja yang dibaca. Jadi tahapan yang kedua yaitu koordinasi dengan rekan guru. Tahapan yang ketiga membuat RPP. Kemudian tahapan yang keempat menyusun soal pretest dan post-test. Dan tahapan yang kelima yaitu membuat media pembelajaran. Media pembelajaran ini ada 2 media yang saya buat, yaitu media audio visual dan media pohon Pancasila. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah melaksanakan pretest, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian tahapan yang ketiga penayangan video pembelajaran, tahapan yang keempat pemberian tugas, tahapan yang kelima membuat kesimpulan materi pembelajaran. Kemudian tahapan yang kegiatan yang ketiga yaitu penggunaan media pohon Pancasila dalam pembelajaran.
terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah menjelaskan langkah-langkah penggunaan media. Tahapan yang kedua, membagi siswa menjadi 5 kelompok. Kemudian tahapan yang ketiga, masing-masing kelompok tadi menuliskan contoh pengamalan Pancasila pada pohon Pancasila. Kemudian tahapan yang keempat, siswa mempresentasikan pohon Pancasila di depan kelas. Dan tahapan yang kelima adalah membuat kesimpulan materi. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yaitu evaluasi dan pemberian reward. Terdiri dari 4 tahapan, kemudian tahapan yang pertama melaksanakan post-test, tahapan yang kedua memeriksa hasil post-test, tahapan yang ketiga pemberian reward kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, kemudian tahapan yang keempat melaporkan hasil post-test kepada mentor. Kemudian jadwal rencana kegiatan aktualisasi, jadi kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 12 Juni sampai 16 Juli, di mana terdiri dari 4 tahapan. Kegiatan yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi, itu dimulai dari tanggal 12 sampai 18 Juni. Kemudian penggunaan media audiovisual dilaksanakan dari tanggal 19 sampai tanggal 26. Kemudian penggunaan media pohon Pancasila dimulai dari tanggal 28 sampai tanggal 5 Juli. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan pemberian reward dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 16 Juli. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Coach untuk memimpin jalannya seminar hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yulia telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami silahkan kepada Pak Mentor untuk menggunakan waktu yang disediakan. Stop share dulu Bu Yulia. Ya. Ya, silakan Pak Terima kasih. Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa bertatap secara daring, sehingga meskipun kita terpisah oleh jarak, kita bisa saling bertatap. Ya, itu. Jadi sekedar info ini, Ibu yang saya hormati, Ibu Coach, Ibu penguji, Ibu host, kemudian yang saya banggakan ini peserta pengaji ini. Terus terang ini sudah 3 hari ini saya kurang sehat, makanya ini saya punya guru-guru ini gelisah sudah 3 hari. Pak, tidak aktif mic-nya Bapak. Aktif. Kedengaran, bisa kedengaran cukup. Bisa. Ya. Lanjut. Halo? Ya, kedengaran. Lanjut. Ya, sudah 3 hari ini saya sakit. Nah, jadi tadi mereka sudah datang ke rumah, saya masih sama dokter. Jadi tapi melihat semangatnya mereka bertiga ini, ya saya jadi artinya biar sakit saya paksakan untuk ikut. Jadi saya sekedar memberikan penguatan saja. Mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi yang maksud dipaparkan bisa terlaksana dengan baik, bisa menghasilkan output yang sesuai diharapkan. Jadi itu saya tidak panjang lebar ini karena kondisi masih kurang memungkinkan. Jadi itu saja Ibu yang perlu saya sampaikan. Artinya intinya saya mendukung sepenuhnya apa yang direncanakan oleh saya punya anggota ini. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan penguatan terhadap apa yang akan dilakukan oleh Ibu Yulia, di mana rancangan aktualisasi ini dapat terlaksana dengan baik karena kekuatan ada di tangan Bapak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan Ibu penguji, Ibu Kaban menggunakan.
Ya, baik. Terima kasih Bu Stince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bu Stince selaku coach, yang saya hormati Aser, Kepala Sekolah Satap 1 Tinombo Selatan, dan yang kita banggakan bersama Ibu Yulia. Terima kasih untuk presentasinya, rencana aktualisasi 1 bulan ke depan. Mau membuat media pembelajaran, ya beberapa media pembelajaran saya lihat di sini dalam rangka peningkatan hasil belajar PPKN. Oke, dari hasil yang saya baca dan saya dengarkan tadi, ada 2 media sebenarnya yang mau digunakan, dimanfaatkan dalam pembelajaran PPKN, yaitu media audio dan media Pohon Pancasila. Nah, pertanyaan saya, ini mau diaplikasikan di kelas berapa? Dan seminggu ada berapa kali pertemuan? Ya, jadi untuk kegiatan ini akan saya laksanakan di kelas 8. Jadi untuk mata pelajaran PPKN itu Ibu, 1 minggu itu hanya 1 kali pertemuan. Silakan Bu Yulia. Oke, baik Bu Yulia, seminggu 1 kali pertemuan. Pertemuan pertama menggunakan video, lalu pertemuan kedua menggunakan pohon. Ya, ini saya lihat di jadwalnya. Untuk evaluasi Bu Yulia butuh 2 minggu, benar nggak di jadwal? Ada maksudnya? Ada maksud tersendiri nggak bikin evaluasi itu sampai butuh waktu 2 minggu? Maksudnya Bu begini kan, di tahapan evaluasi itu sebenarnya hanya butuh waktu mungkin sekitar 4 hari. Cuman kan kalau sudah tahapan terakhirnya itu, maksudnya minggu-minggu terakhir itu kan Ibu sudah tidak mungkin lagi kita melakukan kegiatan, mungkin sudah masuk persiapan-persiapan penyusunan seperti itu Ibu. Jadi saya, ya. Yang bilang tidak mungkin siapa? Yulia sendiri atau apa? Ya, coba ya. Kita selalu tidak bisa melakukan sesuatu karena dari awal dalam pikiran kita selalu sudah menanamkan tidak bisa. Jadi begitu kita bilang tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Karena kita udah bilang dari awal ini tidak bisa. Ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Jadi akhirnya yang terjadi memang ketidakbisaan. Ya. Yulia ya. Iya Bu. Ya. Waktu 2 minggu lebih banyak waktunya untuk evaluasi daripada untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran hanya 2 hari, ya kan? Emang ya, 2 hari aja kan sekali pertemuan. Iya, karena di minggu sekali. Minggu hanya 1 kali saja jadwalnya, Bu. Oke, jadi sebenarnya efektifnya cuma 2 hari sebenarnya itu, karena di kelas 8. Kenapa nggak ngisi di kelas lain lagi? Bukan gurunya, Bu Yulia bukan gurunya. Gurunya Bu, tapi untuk penggunaan media Pohon Pancasila itu khususnya materinya itu di kelas 8 Bu. Jadi itu hanya tidak bisa diterapkan di kelas lain Bu, seperti itu. Kenapa? Ya karena memang materinya memang seperti itu Ibu. Oke, saya pikir karena media itu bisa diterapkan digunakan untuk kayak macam video. Video itu bisa mau kita terapkan di kelas SD, SMP, dan seterusnya. Saya pikir Pohon Pancasila pun bisa digunakan di kelas lain dengan materi yang berbeda, tapi medianya Pohon Pancasila. Atau tadi seperti video, bisa menggunakan media video untuk materi apa saja gitu, di kelas mana saja.
Gimana, Kalau mungkin Julia? ya kalau mungkin media video tadi mungkin bisa diterapkan di kelas lain, tapi kalau khusus untuk media Pohon Pancasila ini Bu, hanya khusus di kelas 8 karena itu materinya tentang pengamalan apa namanya contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, makanya itu hanya khusus kelas 8 karena di kelas 7 itu beda lagi materinya Bu. Seperti itu. Oke, materinya apa? Pohon apa kayak gitu? Pohon kebangsaan, pohon nasionalisme, pohon Indonesia Raya. Kan tinggal dikasih nama sesuai dengan materinya dibikin dalam bentuk Pohon apa gitu. Iya kan? Contoh di kelas 7. Contoh di kelas 7 apa materinya? Ya, kalau di kelas 7 itu Ibu materinya Pancasila juga, tapi dia proses perumusannya Bu. Kalau di kelas 8 itu sudah tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dan maknanya itu, makna Pancasila sebagai dasar negara. Kalau di kelas 7 itu masih belajar tentang tata cara jalannya proses perumusan dasar negara itu Bu. Jadi materinya itu tersusun. Jadi dari kelas 7 dari prosesnya, kemudian kelas 8 itu tentang penerapan nilai-nilainya, kemudian kelas 9 itu tentang penerapannya dari masa ke masa, seperti itu sampai dari masa yang seperti itu, dari masa zaman sampai sekarang seperti itu, dari masa Orde Lama seperti itu Bu. Baik, begini. Oke, apapun itu, saya lihat begini, pemanfaatan waktu, intinya sebenarnya ke pemanfaatan waktunya Bu Yulia. Ya, tadi saya lihat 2 minggu hanya untuk evaluasi. Saya pikir sih di Satap 1 Tinombo ini, muridnya banyak sekali, sampai ratusan orang mungkin satu kelas gitu, sampai Bu Yulia harus butuh waktu 2 minggu untuk mengevaluasi. Lalu kedua, ternyata juga pelajaran PPKN-nya seminggu sekali. Jadi sebenarnya kalau 2 minggu yang dibuat di sini sebenarnya hanya waktu 2 hari. Nah, saya kasih challenge ya. Kan ini sebenarnya praktek mengajar sebenarnya Bu Yulia, praktek mengajar dengan kemampuan teknisnya, menggunakan media, ya, menggunakan metode tertentu. Maka kalau saya lihat di sini dengan waktu yang 1 bulan banyak waktu yang terbuang sebenarnya. Ya. Karena itu Bu Yulia, tolong tidak hanya di kelas 8, tapi di kelas 7 juga. Iya. Ya, kalau kelas mungkin sudah selesai ujian ya, jadi kelas 7 juga. Lalu, kalau media yang 2 ini tidak bisa diaplikasikan di kelas 7, coba gunakan media atau metode deh. Ya, media atau metode. Yang mungkin di kelas 8 kita menggunakan metode ya. Di kelas 7 yang Ibu adalah metodenya. Ya, sehingga nanti secara keseluruhan evaluasinya bisa Ibu lihat. Oh, menggunakan media ini dengan metode ini hasilnya seperti ini. Nah, jadi waktu evaluasi cukup hanya 1 hari, Bu. Murid Ibu kan bukan ratusan ribuan kan? Berapa ratus murid Ibu? Kalau kelas 7, kelas 8? Kelas 7 itu kelas 7 hanya 26 orang, Bu. Karena kan kita karena sekolah kita kan sekolah Satap, Bu. Jadi dia hanya 3 rombel saja. Iya, tadinya saya pikir Ibu kelas 7-nya Ibu 260 orang, kelas 8-nya 360 orang. Ternyata 26, kelas 8 tambah kelas 8 sekitar itu. Jadi sebetulnya tidak butuh waktu 2 minggu kan Bu ya? Iya Bu. Ya, oke. Jadi waktu ya, jadi gunakan waktu untuk persiapan itu seefisien mungkin waktunya ya. Sehingga sisa waktu persiapan dan sisa waktu untuk evaluasi itu dimanfaatkan betul untuk Ibu mempraktekkan ya metode dan penggunaan media belajar Ibu dalam rangka meningkatkan hasil belajar anak-anak di pelajaran PPKN di kelas 7 dan 8. Ya. Supaya akan terlihat betul kemampuan teknis Ibu, kompetensi teknisnya, ya? Ya. Oke. Ya. Itu kenapa saya kasih challenge begitu? Karena itu akan menunjukkan bahwa Ibu bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasarnya.
Tapi kalau longgar kayak begini, longgar, menurut saya ini longgar, 2 minggu evaluasi, ngajarnya cuma 2 hari. Nilai-nilai apa yang Ibu bisa, nilai-nilai dasar apa yang Ibu bisa habituasikan pada saat melaksanakan aktualisasi? Pasti nilainya juga minim. Ya, Bu. Pasti nilainya juga minim. Padahal 2 tujuan kita dalam latsar ini. Yang pertama, guru-gurunya terlatih mengajar dengan menggunakan berbagai media dan menggunakan berbagai metode, ya, terlatih terampil. Nah, maka karena ingin terlatih, ingin terampil, maka waktunya harus lebih banyak gitu. Jangan cuma 2 hari, bagaimana bisa kita lihat waktunya, oke? Nah, yang kedua, tujuan kita kedua latsar ingin menghabituasikan nilai-nilai dasar. Nah, kalau waktunya banyak yang terbuang, gimana caranya kita bisa menangkap bahwa, oh ya, Ibu Yulia, peserta latsar kita itu sudah menghabituasikan nilai-nilainya. Nah, waktunya padahal banyak yang terbuang. Penggunaan waktu yang banyak terbuang itu mencerminkan diri kita itu 1, bukan pekerja keras. 2, tidak disiplin. 3, tidak bersungguh-sungguh. Banyak lagi yang tercermin dari penggunaan waktu. Ya, konsepnya kita tahu, oh ya kita tadi efektif menggunakan waktu, efisien menggunakan, tapi implementasinya kita tidak praktekkan. Padahal hal yang paling sederhana bisa kita tunjukkan praktek dari nilai-nilai itu dari penyusunan jadwal kegiatan. Dari perencanaan kita udah kelihatan tuh, kita melaksanakan nilai-nilai itu atau tidak. Paham yang saya maksud, Bu Yulia? Iya, siap, paham, Ibu. Ya, jadi nilai-nilai dasar itu tercermin dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan, termasuk penyusunan jadwal dan seterusnya. Kalau dari penyusunan jadwal kita lihat longgar, wah ya ini ASN-nya tipe ASN yang santai, ya, yang tidak terlalu suka bekerja keras, yang kalau bisa ditunda bulan depan mengajarnya tidak perlu dilihat oleh Ibu Stince dan Ibu Nova, kenapa harus diperlihatkan sekarang, kayak begitu, ya. Dan kita tidak ingin ada ASN alumni pelatihan atau alumni latsar BPA, ya. Tolong diformulasikan kembali usulan saya. Yang terakhir mungkin ada tanggapan, silakan Bu Yulia. Ya, jadi dari saya mungkin Ibu terima kasih atas masukan dan sarannya. Jadi nanti untuk itu saya akan menambahkan mungkin metode-metode pembelajaran yang lain yang akan saya terapkan di kelas 7 dan lebih mengefisienkan waktu karena tadi banyak sekali waktu-waktu yang longgar. Nanti akan saya jadikan perbaikan nanti untuk pada saat kegiatan aktualisasi nanti, Bu. Terima kasih, Bu. Siap, oke. Ya. Sukses ya. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan dalam pelaksanaan kegiatan tambah kelas, ya, kelas 7 dengan metode atau media yang sesuai dengan kebutuhan di kelas 7 tersebut dan juga lebih efisien sehingga tujuan yang diharapkan bagaimana meningkatkan, ya, nilai siswa bisa lebih baik dan juga tambahan nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dan dihabituasikan agar dimaksimalkan. Selanjutnya tambahan ditambahkan dalam bentuk kegiatan untuk peduli lingkungan, ya, bagaimana Ibu Yulia melakukan aktivitas peduli lingkungan bersama siswa-siswi yang ada untuk hal tersebut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf. Terima kasih untuk Pak Mentor yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih kepada Ibu Bos, terima kasih kepada Ibu Yulia, terima kasih kepada Bapak Mentor. Halo, ya, peserta Ibu mungkin Yulia, dengan mentor ya. bisa. Iya, mentornya ini masih sama, tetap stay di tempat Pak
Pak siapa ini ya? Pak Muhammad Rifai ya, saya namanya dari tadi Pak. Pak Rifai. Ibu Yulia silakan di lift, Ibu Yulia, karena kita ke peserta yang berikutnya.